Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang komponen. Jadi di Angular itu kita kenal yang namanya komponen. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Angular sendiri, komponen itu isinya adalah kelas, metadata, dan template. Jadi kalau digambarkan dalam sebuah bagan, kita bisa lihat seperti ini. Ya, di sana ada template, ada metadata, ada kelas. Jadi kita bisa gunakan komponen ini untuk berbagai hal. Kita gunakan untuk page, kita gunakan untuk template seperti yang sudah ada di default dari Angular-nya gitu ya. Nah, yang akan kita gunakan pada saat kita mengenal komponen adalah root module. Root module ini apa? Ya, root module itu adalah modul yang mengorganisasi modul yang ada di dalam Angular-nya. Nah, di mana kita bisa temukan root module? Root module itu ada di app.module.ts. Kita bisa lihat di dalamnya, di dalam app.module.ts, kalian akan temukan ng module. Nah, di sana ada 3 parameter yang bisa kita lihat. Ya, ini ada parameter juga yang lain nanti bisa kita gunakan juga. Tapi di sini yang default biasanya adalah import, declaration, dan bootstrap. Masing-masingnya dari parameter ini bisa kita lihat di sini. Import itu karena Angular memiliki browser modul yang berfungsi agar Angular dapat dijalankan. Jadi setiap kali bahasa Angular ini dijalankan, maka dia akan menjalankan importnya. Jadi dia tahu halaman mana yang akan berjalan seperti itu. Nah, itu ada di importnya. Declaration digunakan untuk mendefinisikan komponen yang kita buat. Jadi kalau kita punya komponen, maka komponen itu wajib kita deklarasikan di dalam declaration di sini. Nah, sedangkan bootstrap ini untuk mengetahui. Jadi kalau kita jalankan HTML biasa, kita punya program PHP, biasanya kita selalu dimulai dari index.html atau index.php. Ya, nah bootstrap di sini untuk menentukan di mana kita menjalankan halaman pertama kita. Jadi kalau misalnya halaman itu bukan indeks ya, kita ganti dengan komponen yang lain. Nah, itu bisa kita ubah di dalam bootstrapnya. Nah, nanti pada saat kita menggunakan komponen yang akan kita gunakan di sini dalam bentuk halaman. Jadi tidak hanya terbatas di template, tapi kita bisa fungsikan untuk sebuah halaman. Nah, pada saat kita berpindah halaman, maka di Angular sendiri kita kenalnya dengan routing. Nah, ada 3 metode routing di Angular sendiri. Kita bisa menggunakan URL pada address bar-nya. Jadi kita nanti bisa lihat bahwa address bar itu juga berubah. Atau misalnya kita gunakan klik dari link atau button misalnya gitu ya. Dan yang ketiga itu pada saat kita lakukan back. Jadi di sebuah browser, baik itu di PC atau di handphone ya, di smartphone, itu ada tombol back-nya. Nah, itu termasuk juga routing. Jadi setiap kali dia berpindah halaman, dia akan termasuk dalam routing-nya. Nah, fungsi-fungsi routing yang akan kita pakai di saat ini, ya nanti kita akan kenal dengan router outlet-nya, kita akan kenal dengan route, kita akan kenal dengan router modulnya. Itu yang akan kita gunakan nanti di dalam aplikasi yang akan kita coba. Nah, contoh routingnya bisa seperti ini. Jadi misalnya kalau kita punya sebuah halaman website kita itu biasanya tidak berdiri sendiri, tidak hanya satu halaman saja, tapi kita bisa punya lebih dari satu halaman. Jadi misalnya saya dari home akan berpindah ke about, akan berpindah ke produk. Dari produk kita mau lihat produk detailnya. Nah, ini untuk melakukan perpindahan halaman ini kita akan gunakan routing yang dimaksud tadi.
Nah, sebelum kita coba secara real ya, kalian silakan buat sebuah project Angular, project kosong Angular. Kalian bisa buat di StackBlitz atau kalian buat di CLI-nya. Dari sana kita akan coba untuk membuat sebuah komponen dan akan kita lakukan routing. Oke, saya akan gunakan StackBlitz ya. Oke, saya akan gunakan StackBlitz di sini. Jadi di sini saya buat sebuah program Angular baru dengan TypeScript. Nah, kalian bisa lihat di sini ada folder app seperti kemarin ya. Kita kalau mau melakukan perubahan, kita bisa lakukan di HTML-nya. Nah, di sini ada komponen hello yang kita buat. Nah, ini komponennya seperti ini. Lalu tadi kita juga lihat bahwa kita kenal yang namanya app modul. Di sini ada modulnya. Ya, ini yang tadi ya, ada import, ada declaration, ada bootstrap. Nah, bootstrap ini menyatakan bahwa dia yang pertama kali muncul itu adalah app komponen. Makanya di sini dia adalah app komponen. Untuk membuat sebuah komponen, kita bisa lakukan dengan klik kanan. Di sini ya, klik kanan. Bisa dimanapun di foldernya ya. Jadi kita bisa klik kanan, Angular Generator, lalu kita pilih komponen. Kalau di CLI, kalian gunakan ng generate komponen. Jadi ng spasi g spasi komponen spasi nama komponennya. Nah, kalau di sini kita kan diminta nama komponennya apa. Misalnya saya mau buat halaman login. Nah, saya mau buat halaman login. Jadi di sini saya bisa bilang seperti ini. Saya ketikkan misalnya halamannya adalah login. Nah, pada saat kita bilang login, jadi saya mau buat komponen login, di sini dia terbentuk 3 hal ini. Jadi ada foldernya, di dalam folder itu sudah dibuatkan komponen.css, komponen.html, dan komponen.ts. Sama, pada saat kita gunakan CLI, kita juga akan dibuatkan seperti ini. Jadi, tidak ada bedanya. Kita buat di StackBlitz atau kita buat di CLI. Kalian bisa mengikuti dari mana saja. Ya. Nah, pada saat kalian di CLI kemungkinan juga akan ada tambahan spec.ts, tapi kita kan nggak akan gunakan itu ya. Jadi nggak ada masalah. Yang penting ada HTML dan ada TS-nya. CSS ini nggak terlalu kita gunakan nantinya. Atau kalian kalau di CLI kan SCSS ya, kita pilih yang SCSS. Tapi di sini kita nggak akan gunakan. Ini kalian isi dengan style yang kalian mau. Jadi sama dengan CSS atau SCSS seperti biasa. Nah, setelah kita buat komponen login, kita bisa lihat lagi app module.ts-nya. Nah, di app module.ts itu kita harus pastikan bahwa ada login di sini. Ada komponen login. Nah, kalau di sini belum ada, maka kita harus tambahkan. Kita tambahkan, kita lakukan import, kita ketik aja. Lalu kita beri nama login komponen from. Nah, ini karena kita ada di folder login, maka di sini kita harus beri seperti ini. Jadi folder login, lalu login titik komponen. Nah, kita nggak usah pilih ini, kita nah ini login.komponen itu harus sama dengan nama yang kita buat. Nah, setelah itu kita harus pastikan juga bahwa di
deklarasinya ya, bahwa di deklarasinya sini kita juga ada login komponen. Login komponen sesuai dengan nama yang kita buat di sini ya. Jadi kita kasih login komponen. Nah, ini biasanya kalau kita ketik di sini, ini bisa langsung import juga dia. Oke, ini nggak pakai titik. Ya, kita bisa coba juga misalnya gini ya. Login komponen. Nah, oh ini yang benar. Ya. Oke, lalu di bagian import ya, di bagian import ini sebetulnya kita harus tambahkan rootnya. Jadi kita akan bilang bahwa kalau ada link atau ada permintaan ke link ini, maka dia harus kita arahkan ke komponen yang mana. Jadi saya buatkan dulu di sini ya supaya gampang. Jadi biasanya saya buat konstanta, lalu saya kasih nama root. Di sini ada root. Lalu saya kasih dia adalah array. Nah, di dalamnya saya kasih bahwa ada path. Kalau dia pathnya login ya, pathnya login, maka komponennya akan saya arahkan ke login komponen. Seperti ini. Nah, root di sini dia ada merahnya ya, kita lakukan quick fix. Jadi dia harus ada importnya seperti itu. Oke, yang ini biarkan, ini rootnya sudah ya. Nah, lalu di dalam importnya saya tambahkan router modul titik for root. Saya isi dengan root yang saya buatkan. Nah, ini lebih gampangnya kalau kalian enter gini ya sebetulnya. Jadi ini adalah sebuah array. Kalau kalian mau nambahkan importnya apapun, kalian bisa tambahkan di sini dengan koma. Sama dengan ini. Jadi di dalam ng modul ini sifatnya adalah array. Nah, lalu bisa kita coba di dalam komponen HTML-nya. Misalnya di sini saya mau coba apakah halaman login saya itu sudah bisa diakses. Saya bisa tambahkan misalnya saya tambahkan BR dulu di sini. Saya tambahkan router link. Jadi kalau di HTML kita akan gunakan router link untuk pindah halaman. Nah, saya kasih seperti ini misalnya. Ya. Lalu jangan lupa kalau di Angular itu halamannya akan nampak di router outlet-nya. Jadi kita tambahkan di sini router outlet. Nah, kalau kita klik login, maka ini adalah router outlet-nya. Ini yang akan berubah. Halaman selain ini ya, itu tidak akan berubah. Jadi kalau kalian tidak butuh Hello Angular, kalian tidak butuh start editing ya, ini dihapus saja gitu ya. Biasanya di app komponen ini atasnya itu adalah menu. Menu itu kan selalu tampil di halaman apapun, misalnya seperti itu. Nah, itu kalian bisa manfaatkan app komponen HTML-nya. Tapi kalau tidak, ya berarti app komponennya isinya hanya router outlet aja. Ya. Ini kalau kalian sudah melihat login work di sini, berarti dia sukses karena di halaman login HTML itu isinya hanya ini, login work. Ya. Nah, lalu kita akan coba juga kalau ini berarti kan dia sifatnya adalah statis. Ya, sifatnya statis. Jadi apapun yang terjadi kalau link login ini saya klik ya, dia akan buka login ya, statis di sini. Nah, saya akan coba untuk bikin yang dinamis dengan menggunakan button. Dengan kita akan gunakan klik ya. Jadi pada saat
button atau teks itu boleh diklik, maka dia akan memanggil sebuah fungsi. Jadi saya tambahkan di sini button, klik, saya akan arahkan ke open hal login ya, open hal login, lalu di sini saya kasih login button. Oke. Nah, di sini masih error karena ini ya, open hal loginnya belum dibuat. Kita buat dulu di .ts-nya. Misalnya saya buat di sini open hal login. Nah, di open hal login ini saya akan gunakan yang namanya router navigate. Ya, router navigate-nya. Nah, saya harus buat dulu di dalam kelas app komponen itu nggak ada konstruktor ya. Jadi saya harus tambahkan konstruktor untuk bikin variabelnya. Jadi saya kasih di sini private router, dia isinya ke router. Nah, ini ya, biarkan dia auto import. Jadi dia auto importnya ke Angular router. Saya buat di sini. Oke, jangan lupa ini dikasih kurung kurawal. Kalau enggak dia akan error. Ya. Nah, di dalam open hal login, saya tinggal berikan this titik router titik navigate. Navigate-nya kemana? Navigate-nya ke halaman login. Nah, ini sudah kita bisa coba ya. Nah, ini kan kalau kita lihat di contohnya, dia masih ngarah ke login, makanya tulisan login work ini masih muncul. Jadi kalau kita mau reset, kita bisa hilangkan aja loginnya. Nah, ini kosong lagi ya. Terus kita coba dengan login buttonnya, login work. Ini bisa kita lakukan. Atau misalnya saya mau buat nih di sini Angular generator, saya buat komponen baru, saya buat halaman home. Saya tambahkan lagi ya di modul.ts-nya. Nah, ini home-nya sudah dibuat yang kali ini. Di sini sudah ada home komponen, saya tinggal tambahkan root-nya aja. Jadi saya tambahkan lagi. Di sini path-nya adalah home. Komponen loginnya adalah home komponen. Nah, seperti ini. Lalu pada saat saya buka di sini open loginnya, TS-nya saya isi dengan home. Nah, saya bisa coba. Nah, ini home work. Kalau saya klik login work. Saya pilih login button, home work. Ya, jadi kita bisa lakukan seperti itu. Untuk routingnya kalian bisa manfaatkan ya. Mau gunakan link bisa, kalian mau gunakan button juga bisa. Nah, biasanya routing itu tidak hanya di perpindahan halaman aja, tapi kalian bisa juga misalnya pada saat routing, saya butuh parameter tambahan, biasanya kan seperti itu ya. Kalian butuh parameter tambahan. Apakah bisa di Angular? Di Angular bisa. Ya. Kalau kalian mau tambahkan parameter, kalian bisa gunakan di modulnya, kalian buka di modul, lalu kalian tambahkan, misalnya home ini ada parameternya. Ya. Home itu ada parameternya, saya kasih home, lalu saya kasih nama misalnya gitu ya. Nah, ini home nama. Jadi nanti pada saat kita panggil ya, kita akan panggil home, parameternya apa di sini ya, seperti HTML biasa. Oke, nah di halaman HTML-nya, kita buka, misalnya kita tambahkan satu input ya,
input, type-nya adalah text, input, kita kasih ng model, teks nama, terus di TS nya saya buat teks nama sama dengan ini. Nah, pada saat open Halogene saya kasih ini di sini plus teks nama. Jadi kalau misalnya saya kasih Anita login button, nah di sini belum jalan ya, di sini belum berjalan, tapi di sini sudah pindah gitu ya, home/Anita. Nah, supaya dia masuk ke dalam home-nya gimana? Saya tambahkan di sini di home component.ts-nya. Di home component.ts di konstruktor seperti biasa saya buat dulu gitu variabelnya untuk root. Nah, tapi root kali ini kita arahkan ke activated root-nya. Importnya sama, tetap dari Angular router ya, tapi saya bilangnya adalah root yang aktif itu yang mana gitu. Jadi saya arahkan ke activated root-nya. Nah, lalu saya buatkan di sini misalnya param nama, saya kasih string ya. Lalu pada saat ng on init, jadi pada saat dia inisialisasi awal, saya ambil itu param let misalnya nama, isi nama sama dengan dis.root, saya kasih rootnya, terus saya kasih snapshot, lalu param map.get. Nah, yang saya ambil yang tadi saya kirim gitu ya, di sini nama ya. Jadi di sini saya ambil nama, lalu dis.param nama saya isi dengan isi nama. Nah, pada saat saya bikin seperti ini ya, pada saat saya bikin seperti ini, saya bisa tampilkan di sini homework, atau saya kasih di depannya ya, param nama homework. Nah, ini langsung jalan ya, Anita homework. Kenapa? Karena di sini sudah ada parameternya. Kalian bisa hapus tuh ini. Jadi kalian coba lagi misalnya, atau ini nggak usah dihapus, lalu kalian coba aja di sini. Rudy. Nah, ini di sini masuk gitu ya. Tinggal kita rubah di bagian ini. Jadi kenapa kok ini nggak berubah gitu ya? Karena dia tidak memanggil. Nah, kalau kita ubah seperti ini. Saya kasih Rudy. Nah, Rudy homework. Kalau misalnya kalian mau gunakan global variable, kalian bisa manfaatkan service di sini. Jadi kalian klik kanan aja di app, lalu Angular generator, lalu kalian lakukan pilih service ya. Lalu kalian misalnya saya mau buat nih global var. Ya, kita enter. Di sini dia akan terbentuk global var.service.ts ya. Di folder app dia kan juga menambahkan global var.service.ts. Nah, nanti semua variabel global kita bisa kita masukkan di sini di global var.service.ts-nya. Nah, kalau kalian perhatikan, kalian bisa buka di app module.ts.
kalian akan lihat di sini importnya bertambah. Ya, importnya bertambah itu pasti. Terus juga di sini ada tambahan provider. Kalau tadi kita hanya ada 3 ya, import, declaration, dan bootstrap. Nah, sekarang dia akan nambahkan provider. Provider ini menunjuk ke servisnya apa aja sih yang ada di dalam program Angular kita. Nah, kita akan coba global var ini. Saya tambahkan di sini ya, di dalam kelas global service, global var service. Saya tambahkan misalnya, saya kasih private data nama, lalu saya kasih string, saya kasih user coba, misalnya seperti ini ya. Saya kasih user coba. Nah, lalu saya tambahkan juga di sini public get nama, lalu saya kasih return this titik data nama. Ya, lalu saya tambahkan juga public set nama string ya, lalu saya isi dengan this titik data nama, saya isi dengan nama. Nah, jadi saya buatkan variabelnya apa, lalu saya bikin fungsinya di sini. Nah, lalu misalnya saya mau tambahkan nih pada saat di komponen HTML di awal ya, saya mau dia masukkan ke nama. Jadi pada saat ini dia masukkan ke nama, lalu dia bikin di sini ya. Jadi di sini misalnya saya tambahkan, saya ambil aja langsung di sini. Misalnya saya buat baru nama di dalam konstruktor aja ya, karena kan dia pada saat awal bikin ya. Jadi di sini saya tambahkan public var global var service. Nah, ini ya, saya klik. Nah, ini otomatis dia import ke global var service-nya. Nah, terus di sini saya kasih this titik nama global ya, lalu saya kasih this titik global var titik get nama. Nah, di sini saya buatkan nama global. Seperti itu. Nah, di ini string, nah, sorry ini string ya. Oke, nah terus di sini sebentar, nama globalnya sudah, lalu di HTML-nya mau saya keluarkan di sini ya, di sini aja saya keluarkan. Tadi apa ya? Nama global, nama global BR. Nih, get nama ini ada yang salah berarti. Nama global get nama. Nah, ini di sini dia bisa langsung dapat user coba. Jadi kalau kita mau isi ya bisa aja gitu. Misalnya pada saat open hal button ini diklik ya, dia isi tuh this titik
global var titik set nama, saya isi dengan dis titik teks nama. Misalnya gini. Nah, jadi pada saat saya ini tes, saya isi tes nama. Ya, tapi karena ini kembali lagi ya, ini karena ada yang dia ada di sini ya, dia nggak bisa langsung berubah seperti itu. Kita bisa ambil nanti apakah teks nama, apakah nama global ini, oh sebentar, ini bisa harusnya ya, saya ambil aja. Oke, misalnya. Nah, ini berubah ya. Nah, ini berubah. Ya, tadi karena dia di sini, kita tidak melakukan apapun ya. Jadi pada saat setelah kita rubah, kita nggak ambil lagi. Jadi otomatis dia nggak akan berubah. Tapi kalau kita ambil pertama ya, ini dia pertama jalan, dia akan ambil yang ada di sini. Ini kan nama defaultnya adalah user coba. Dia akan ambil dari situ. Lalu di sini ya, karena dia jalan di konstruktor. Nah, lalu pada saat kita klik button login, maka dia ubah tuh global var-nya, set nama, saya isi dengan teks nama. Teks nama itu yang saya buat di sini ya, di modelnya. Lalu saya panggil lagi nama global, saya isi dengan global var titik get nama. Jadi di sini akan berubah. Tes. Nah, seperti itu. Ya, tes 2. Nah, ini akan berubah. Nah, seperti itu. Ya.